Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikmatul Nur Aisyah dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2020. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit edukasi atau sedikit informasi mengenai low back pain. Jadi Bapak Ibu pasti asing sekali nih dengan namanya low back pain. Jadi low back pain ini merupakan nyeri punggung bawah yang biasa dialami oleh petani, terutama petani di desa. Nah, low back pain ini biasanya kalau dalam bahasa Jawa itu namanya adalah loroh boyok atau nyeri punggung bawah. Pasti Bapak Ibu sering sekali nih mengalami low back pain ini. Karena petani merupakan pekerjaan yang paling banyak digemari di seluruh Indonesia, terutama pada penduduk desa. Karena di sektor pertanian di Indonesia itu menjadi lapangan pekerjaan yang paling banyak. Pada sekitar Februari 2018 sendiri ada sekitar 30-46% penduduk Indonesia itu memiliki pekerjaan petani. Pas dari kemajuan teknologi yang berkembang di seluruh Indonesia, pertanian yang semakin canggih, pertanian di negara berkembang masih menggunakan cara manual untuk bercocok tanam dan tidak memperhatikan posisi tubuh yang benar saat bekerja sebagai petani. Agar pekerjaan dirasa cepat selesai walaupun beberapa sudah menggunakan alat mesin pertanian. Namun, resiko bahaya yang dihadapi oleh para pekerja petani ini seperti halnya petani di pedesaan itu memiliki kecelakaan kerja yang masih sangat tinggi. Jadi, saya jelaskan kembali kepada Bapak Ibu. Apa sih itu low back pain? Jadi, low back pain merupakan nyeri punggung bawah tanpa penjalaran ke tungkai, hanya menjalar ke bokong serta paha belakang. Nah, low back pain ini pada umumnya dapat menurunkan tingkat produktivitas pada lahan pertanian karena mengganggu beban kerja petani. Untuk selanjutnya adalah faktor resiko terjadinya low back pain. Yang pertama adalah usia. Seseorang yang berusia 25 sampai 65 tahun sering terjadi gejala low back pain. Semakin tua seseorang, maka kepadatan tulang akan menurun, sehingga timbul gejala low back pain. Dan yang kedua adalah faktor jenis kelamin. Pada perempuan, terjadinya low back pain saat menstruasi timbul gejala yang lebih sering daripada laki-laki. Pada perempuan yang menopause juga sering timbul low back pain. Dan yang ketiga adalah IMT atau indeks massa tubuh. Mengapa? Karena seseorang yang memiliki berat badan berlebihan 5 kali lebih beresiko dibandingkan dengan seseorang yang memiliki berat badan ideal untuk terjadi low back pain ini. Dan yang keempat yaitu kebiasaan merokok. Karena merokok dapat menyebabkan mineral yang dalam tubuh itu berkurang, sehingga seseorang yang memiliki kebiasaan merokok sering terjadi faktor resiko untuk mengalami low back pain ini. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah masa kerja. Masa kerja yang lebih besar dapat menyebabkan timbulnya low back pain. Untuk selanjutnya adalah penyebab low back pain. Nah, apa Bapak Ibu tahu nih penyebab dari low back pain atau nyeri punggung bawah ini? Jadi, pada umumnya nyeri punggung bawah disebabkan oleh trauma mekanik akut. Namun, low back pain ini atau nyeri punggung bawah juga disebabkan oleh beban pekerjaan yang berlebihan. Yang kedua ada ketegangan otot, cedera atau saat kecelakaan kerja, ada kekuatan otot yang berlebihan. Namun yang paling utama, nyeri punggung bawah ini disebabkan oleh posisi kerja pada petani. Posisi kerja yang tidak ergonomis dapat menimbulkan terjadinya low back pain.
Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan posisi kerja saat bertani, sehingga Bapak Ibu dapat mengurangi faktor resiko dari low back pain ini. Tanda dan gejala nyeri punggung bawah. Yang pertama ada nyeri otot, yang kedua ada nyeri di sepanjang tulang belakang dari leher sampai tulang ekor, dan yang ketiga nyeri tajam di leher, punggung atas maupun punggung bawah, dan yang keempat tanda dan gejalanya yaitu ketidakmampuan dalam berdiri tegak tanpa rasa kejang di bagian punggung bawah. Jadi Bapak Ibu yang mengalami tanda dan gejala yang disebutkan tadi, itu tandanya Bapak Ibu mengalami nyeri punggung bawah. Nah, untuk mengatasi nyeri punggung bawah ini ada beberapa yang saya sarankan. Jadi yang pertama adalah rutin berolahraga. Bapak Ibu harus rutin berolahraga untuk mengurangi gejala dari nyeri punggung bawah. Yang kedua adalah menjaga postur tubuh saat bekerja. Saya sebutkan lagi bahwa bekerja harus dengan posisi yang ergonomis. Dan yang ketiga adalah mengurangi berat badan. Seperti yang saya sebutkan tadi, berat badan yang berlebihan dapat menyebabkan faktor resiko lebih besar terkena low back pain atau nyeri punggung bawah ini. Dan yang keempat adalah menghindari stres. Yang kelima ada berhenti merokok. Tadi juga saya sebutkan bahwa merokok dapat mengurangi mineral yang di dalam tubuh sehingga kekuatan otot dapat berkurang. Dan yang selanjutnya adalah memberikan kompres dingin pada punggung. Caranya saya memiliki beberapa cara. Yang pertama itu bungkus es dengan kain, kemudian bungkusan tersebut tempelkan pada punggung selama 15-20 menit. 3 hari setelah nyeri punggung muncul, ganti kompres dengan kompres hangat. Dan selanjutnya adalah memperhatikan posisi tidur. Dan yang terakhir yaitu hindari mengangkat beban berat agar nyeri punggung bawah tidak muncul kembali. Nah, itu saja cara mengatasi low back pain ini. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan sendiri di rumah. Seperti itu saja nggih untuk cara mengatasi nyeri punggung bawah ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Bapak dan Ibu lekas sembuh dari nyeri punggung bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.